Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami merasakan sendiri ya Tuhan, betapa pemeliharaan Tuhan, betapa Immanuel benar-benar berlaku dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini kami merasakan berkat daripada Tuhan. Kami merasakan penyertaan daripada Tuhan. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk menyatakan terima kasih kami, syukur kami. Karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu memberi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi panduan bagi hidup kami, karena kami tahu firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk song leader, singer, para pemusik, juga orang-orang multimedia yang melakukan semuanya agar kami bisa beribadah meskipun ibadah kami adalah ibadah online. Urapi song leader sehingga dia bisa membawa kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian. Kau urapi setiap pemain musik juga, sehingga merupakan suatu kekompakan untuk bersama-sama meninggikan nama Engkau. Juga multimedia yang mengatur segala sesuatunya, sehingga jemaat meskipun ada di rumah, mereka diberkati oleh ibadah yang dilakukan secara online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Rehoboth Berea. Bersyukur kali ini kita bisa beribadah. Dan mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Hampiri Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kita, amin. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Berarti bahwa kita di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita akan sama-sama katakan, aku diberkati. Haleluya. Setia nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tangan sama-sama. Dua, empat, dua, empat, dua, empat. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Amin. Semua orang yang percaya katakan amin. 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 Sekali lagi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberkati hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan ke depan Tuhanlah menjadi penolong yang setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan. Katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
Terima kasih Yesus, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Kau tetap setia dalam janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pengumuman hari ini. Minggu yang akan datang, 21 Maret 2021, kembali ibadah umum dan youth akan diadakan secara online pada pukul 7.30 pagi. Ibadah minggu yang akan datang dengan tema Sisi Positif Pandemi COVID-19. Ibadah anak-anak atau Victory Kids kembali akan diadakan minggu yang akan datang secara online pada pukul 9 pagi. Tema kelas Indria dan Pratama adalah Yesus ditangkap. Tema kelas Madia dan Tunas, Allah memelihara kehidupan Ruth. Segenap orang tua dihimbau untuk mengingatkan anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah sesuai kelasnya masing-masing. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Pemberian persembahan dan perpuluhan juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu dengan cara meng-scan kode berikut ini. Pemberian elektronik ini dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti OVO, GoPay, serta aplikasi lainnya. Untuk informasi seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 5656 7265. Komisi Doa mengundang para jemaat Gereja Rehoboth Berea untuk ikut serta dalam acara Doa Pagi yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi lewat aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut serta dalam acara doa pagi ini, dapat menghubungi Gereja Berea di nomor telepon 0851 5656 7265. Demikian pengumuman hari ini. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu konsentrasikan pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan. Sehingga secara maksimal kami bisa menangkap firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami dapat melakukannya apapun juga sesuai dengan firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Sucikan hamba-Mu, sucikan kami semua. Sehingga kembali dalam ibadah ini kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah kebebasan finansial atau financial freedom. Saudara. Ya, biasanya saudara gambar untuk kebebasan finansial adalah orang yang berleha-leha di tepi laut. Kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Atau kita perhatikan ayat firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Seorang nabi, saudara. Nabi yang takut akan Tuhan meninggal. Tapi ketika ia meninggal, ia juga meninggalkan hutang yang begitu besar, saking besarnya, penagih hutang akan mengambil kedua orang anaknya untuk dijadikan budaknya. Saudara. Nabi itu dikatakan nabi yang takut akan Tuhan. Tetapi ia tidak bisa mengatur keuangannya.
Ia tidak bisa mengontrol keuangannya. Ia tidak bisa memanage keuangannya. Jadi ketika ia meninggal, ia bukan menjadi berkat bagi keluarganya, tetapi menjadi kutuk bagi keluarganya. Karena apa, saudara? Karena kedua anaknya akan dijadikan budak. Jadi, jangan berpikir karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka keuangan kita, keuangan rumah tangga kita akan beres dengan sendirinya. Ingat saudara, ada bagian kita, ada juga bagian Tuhan. Bukankah kita adalah kawan sekerja Allah? Artinya bekerja bersama-sama. Bukan salah satu saja yang bekerja. Kalau hanya satu pihak saja yang bekerja, itu sih bukan kawan sekerja, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Jelas Tuhan bisa bekerja sendiri. Tapi Tuhan tidak mau. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Itulah sebabnya kita disebut kawan sekerja Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Bicara tentang keuangan, saudara. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan dan gereja yang hancur karena penggunaan atau pengelolaan keuangannya salah, tidak benar, saudara. Suatu saat ada orang berkata kepada saya, uang bukan segala-galanya Pak Lukas. Memang benar, saudara. Uang bukan segala-galanya. Dengan uang kita bisa beli rumah yang mewah, tapi tidak bisa membeli kerukunan penghuninya. Kita bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi tidak bisa membeli tidur yang lelap, tidur yang nyenyak. Dalam bahasa Inggris yang terkenal, money can buy sex, but not love. Tapi bukan berarti uang tidak penting. Uang itu sangat penting, saudara. Menyekolahkan anak perlu uang. Beli makanan perlu uang. Sandang, pangan, papan, semuanya itu perlu uang. Bahkan gereja pun perlu uang. Siapakah di antara kita yang tidak perlu uang? Bahkan Yesus pun tahu pentingnya mengatur keuangan. Sehingga dalam pelayanannya, ia mengangkat salah satu muridnya menjadi bendahara, saudara. Meskipun uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi gereja Berea jarang atau tidak pernah membahas tentang uang. Mengapa, saudara? Mengapa gereja tidak pernah membahas uang? Karena uang itu kedengarannya kurang rohani. Bahkan tidak rohani. Bukankah uang ada hubungannya dengan si Mamon yang tidak jujur? Dan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan? Akibatnya, saudara, jemaat mencari uang dengan caranya sendiri. Mengatur uang dengan caranya sendiri. Karena apa? Karena gereja tidak pernah mengajarkannya. Bahkan mungkin mereka tidak sadar bahwa cara mereka mencarinya, cara mereka mengelolanya, cara mereka mengambil keputusannya adalah cara yang salah, cara yang justru melanggar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberi contoh nabi yang takut akan Tuhan, tetapi mengelola keuangannya dengan cara yang tidak benar. Yaitu dengan berhutang, saudara. Tanpa memikirkan dengan cermat bagaimana cara melunasi hutangnya. Yang mungkin berpikir, dengan iman Tuhan pasti akan melunasinya. Itulah sebabnya hutangnya makin lama makin besar. Dan pada waktu ia meninggal, si penagih hutang datang mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budaknya sebagai pelunasan hutangnya. Dalam kehidupan normal saja kita sadar betapa pentingnya uang. Terlebih lagi saat ini, saudara, dengan munculnya pandemi COVID-19. Hidup jadi makin susah. Banyak perusahaan atau pabrik tutup. Karyawan-karyawan di PHK. Orang yang biasanya kerja 5 atau 6 hari per minggu menjadi 2 atau 3 hari bekerja. Sehingga otomatis pemasukan keuangan berkurang. Atau salary tidak cukup lagi untuk keperluan rumah tangga. Menurut data-data, angka perceraian meningkat. Alasan utamanya adalah keuangan, saudara. Tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga ada seorang anak Tuhan yang merasa kecewa. Ia berkata dengan getir, dengan penuh kepahitan. Tuhan itu hanya memperhatikan kerohanian.
Tuhan itu hanya memperhatikan kekudusan, tapi sama sekali bukan keuangan yang diperhatikan. Suatu studi yang dilakukan oleh Larry Barkett menunjukkan bahwa hampir 80% pasangan yang berumur antara 20 sampai 30 tahun bercerai. Dan penyebabnya apa? Masalah keuangan. Karena gereja tidak pernah mengajarkan tentang hal-hal yang menyangkut keuangan, pengelola keuangan, maka kita orang percaya belajar sama siapa? Belajar pada orang dunia. Belajar pada orang sekuler. Cara orang dunia mengelola keuangan sangat berbeda dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Memang cara orang dunia mengelola keuangan sangat logis, sangat masuk akal. Menekankan betapa pentingnya planning, betapa pentingnya perencanaan keuangan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Dan menekankan pentingnya investasi yang menghasilkan berlipat kali ganda. Yang menghasilkan passive income. Bukan hanya menabung yang bunga per tahunnya tidak seberapa. Mengharapkan penghasilan dari gaji saja atau salary saja. Membuat hidup menjadi begitu-begitu saja. Tujuan hidup mereka adalah hidup dalam level financial freedom. Kebebasan finansial. Di mana tidak usah kerja lagi. Tidak usah memikirkan keuangan lagi. Aset mereka, milik mereka, termasuk deposito mereka, passive income mereka, sudah jauh melebihi daripada kebutuhan hidup mereka. Sehingga hidup mereka benar-benar independen, merdeka. Bebas. Tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi, tidak tergantung orang lain lagi. Meskipun, saudara, menurut Google yang saya baca, definisi financial freedom setiap orang itu berbeda. Ada yang berpendapat hidup di level financial freedom tidak harus kaya. Tapi menurut saya, menurut pengamatan saya, orang yang hidup financial freedom harus sangat kaya. Dan biasanya gambar orang yang hidup di level financial freedom, lihat saudara, berleha-leha, tidak usah bekerja lagi. Ada ilustrasi yang membuat saya merenung, yang membuat saya tersenyum, saudara. Sebuah toko jam memasang sepasang jam besar di depan tokonya. Selama bertahun-tahun, pemilik toko itu memperhatikan ada orang yang setiap hari berhenti di depan jam besar itu untuk mencocokkan dengan jam miliknya. Lama-lama, saudara, pemilik toko itu penasaran. Maka ketika orang itu mencocokkan jamnya, ia bertanya, mengapa setiap hari ia mencocokkan jamnya dengan jam besar di depan tokonya, katanya. Orang itu menjawab, saya ini adalah petugas di stasiun kereta api. Setiap jam 5 sore, saya harus meniup peluit. Dan saya ingin meniup peluitnya tepat jam 5 sore. Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah sebabnya setiap hari saya cocokkan jam saya dengan jam besar itu. Pemilik toko itu terdiam. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak sampai terbungkuk-bungkuk, saudara. Sambil memegang perutnya. Sepertinya udah gak tahan tertawanya, saudara. Si petugas kereta api itu agak tersinggung. Apanya yang lucu, kata dia. Sambil menahan tertawa, ia menjawab, maaf Pak. Sekali lagi maaf. Justru setiap saya mendengar peluit Bapak lewat pengeras suara, saya segera mencocokkan jam besar itu dengan peluit Bapak. Jadi siapa yang mencocokkan siapa? Jadi mana yang benar? Prinsip yang kita pilih akan mempengaruhi kehidupan kita. Meskipun kalau disurvei, maka jauh lebih banyak orang yang memakai prinsip sekuler. Bahkan termasuk juga orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun. Daripada memakai prinsip firman Tuhan. Kalau kita memilih suatu prinsip, artinya sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa yang kita pilih itu pasti benar, tidak mungkin salah. Dan kita percaya satu-satunya kebenaran adalah firman Tuhan. Persis seperti kompas yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Pada waktu kapal laut di tengah samudra,
Daratan sudah tidak terlihat lagi kecuali air dan air saja. Pada waktu kapal terbang ada di angkasa, yang terlihat hanya awan dan awan saja. Apa yang mereka andalkan? Hanya satu, kompas. Kompas yang tidak pernah salah. Dan kompas itu bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Mari kita bandingkan, saudara, pandangan sekular, pandangan dunia tentang financial freedom, dan pandangan firman Tuhan. Yuk kita mulai dari pandangan sekuler. Pandangan sekuler berkata, tidak usah kerja lagi. Uang datang kepada kita, bukan kita yang mencari uang. Kekayaan yang dimiliki lebih dari cukup untuk kebutuhan kehidupan mereka. Bahkan untuk kebutuhan gaya hidup mereka. Ya, kebutuhan hidup dengan kebutuhan gaya hidup itu berbeda sekali, saudara. Contohnya, kebutuhan gaya hidup. Ya, kita perhatikan olahragawan top dunia. Misalnya Ronaldo dalam bidang sepak bola. Nadal, Roger Federer dari bidang tenis. Kobe Bryant bidang basket. Apa kebutuhan mereka? Kebutuhan gaya hidup mereka. Private jet, saudara. Jet pribadi. Itu tuh udah kebutuhan, bukan keinginan, saudara. Itu yang disebut kebutuhan gaya hidup. Financial freedom menyebabkan hidup kita bahagia. Menurut pendapat orang sekuler. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lihat, bisa kita beli atau bisa kita kunjungi. Itu pandangan sekuler tentang financial freedom. Sekarang bagaimana pandangan firman Tuhan? Bukan saja kerja itu untuk hidup, tapi hidup itu juga untuk kerja. Allah pencipta kita sampai saat ini pun tetap bekerja. Saya selalu ingat kata-kata Golda Meir, Perdana Menteri Israel yang sangat terkenal. Beliau berkata, mana mungkin orang yang tidak kerja, duduk-duduk di sofa, bermalas-malasan di tepi pantai, menikmati matahari terbit dan terbenam, bisa hidup bahagia. Nonsen, kata dia. Tidak mungkin orang bisa bahagia tanpa kerja. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukankah financial freedom itu yang dipuji-puji oleh orang dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, disertai keangkuhan hidup? Itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Hanya yang datangnya dari Bapa itu yang membuat hidup kita berbahagia. Salomo telah mencapai financial freedom yang tertinggi, saudara. Dalam Pengkhotbah 2, 9, 10 dikatakan, dengan demikian aku menjadi besar. Besarnya sampai bagaimana? Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Salomo, saudara, meraih keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan juga keangkuhan hidupnya. Kalau selanjutnya kita baca dalam Pengkhotbah 2 dari 4 sampai 8. Salomo meraih apapun yang didambakan oleh orang-orang sekuler. Sekali lagi apapun yang didambakan, apapun yang dirindukan manusia. Bahkan dalam jumlah banyaknya istri dan gunik, dia memiliki 1000 wanita. Saya membayangkan kalau malam ini Salomo tidur dengan satu istrinya, untuk sampai yang ke 1000 harus berapa tahun, saudara? Baru dia bisa tidur sama istrinya yang lain. Jadi tujuan sebenarnya financial freedom adalah memiliki hidup seperti Salomo. Itulah kerinduan mereka. Bagi saya, menurut saya, financial freedom bagi orang percaya adalah kebebasan dari perbudakan hutang. Perbudakan uang. Baik banyak uang maupun kekurangan uang. Bebas dari perbudakan uang, saudara. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Dan itu tidak tergantung dari uang. Saudara ingin tahu
prinsip memiliki financial freedom menurut firman Tuhan. Ada seorang yang menggali firman Tuhan dan diambil kesimpulan 3 hal ini. Inilah financial freedom menurut firman Tuhan. Harus melalui 3 tahap. Bukan saja aspek finansial, tetapi juga aspek yang lainnya kita akan bisa jangkau kalau kita melakukan 3 hal ini. Pertama, saudara, tahap pertama yang harus kita lakukan apa? Memberi. Memberi itu diumpamakan seperti menanam benih. Tanpa menanam benih kita tidak akan mendapatkan hasil panen atau tuaian. Oleh karena itu langkah awal untuk mengalami terobosan dalam hidup kita, baik dalam hal keuangan atau aspek-aspek lainnya, adalah memberi dengan tulus kepada Tuhan maupun kepada sesama. Memberi entah waktu kita, entah tenaga kita, entah uang kita. Bukankah Yesus itu adalah kasih? Dan apa artinya kasih? Kasih itu memberi. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Meskipun saudara tahu segala pengetahuan, meskipun saudara sepandai Salomo, kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya, saudara. Di Google saya pernah membaca, kalau saudara ingin mencapai financial freedom, Anda harus investasi. Bukan hanya ngarepin gaji. Ngarepin gaji sih hanya akan membuat hidup begitu-begitu saja. Menabung juga lambat perkembangannya. Berapa sih bunga bank setahun? Dan kalau ada devaluasi, sia-sialah kita menabung. Sebelum menabung kita bisa beli motor, tapi setelah menabung justru kita bisa beli apa? Sepeda, karena devaluasi. 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 2001, Pastor Jeffrey Rahmat berkhotbah bahwa memberi itu adalah investasi. Dan itu juga ditulis dalam bukunya Permainan Cantik. Beliau berkata, kita menambah dengan cara menabung. Tetapi kita melipat gandakan dengan cara investasi. Dan saudara tahu, dan memberi itu bukan saja menanam benih, tapi itu juga salah satu investasi. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan dengan melimpah, pertama saudara harus punya kasih, yaitu memberi. Tahap kedua adalah menerima, saudara. Tahap kedua adalah menerima. Mengapa kita begitu yakin kalau kita memberi atau berbelas kasihan kepada orang lain maka kita akan menerima? Bagaimana kalau kita memberi, tapi tidak pernah menerima? Atau tolong tunjukkan di mana ayat firman Tuhannya. Mari kita baca ayat Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, artinya memberi pertolongan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Menaruh belas kasihan artinya memberi pertolongan, memberi bantuan untuk orang yang membutuhkan. Bisa dalam bentuk uang, tenaga, atau apa saja, saudara. Jadi pada waktu kita memberi atau berbelas kasihan, itu membuat Tuhan berhutang kepada kita. Kita pikir Tuhan begitu kaya, nggak mungkin dia berhutang. Bisa, saudara. Pada waktu saudara berbuat baik terus, memberi pertolongan, itu membuat Tuhan berhutang kepada Tuhan kita. Itu membuat memiutangi Tuhan. Itulah arti memiutangi Tuhan. Kalau kita hutang, maka kita harus membayarnya, harus melunasinya karena hutang. Terlebih lagi Tuhan, saudara. Dia pasti membayar hutangnya. Bedanya, kalau kita hutang Rp1.000, maka kita akan membayar sesuai hutang kita Rp1.000. Tapi kalau Tuhan yang hutang, ia akan membayar 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Yang pasti bukan 1 kali lipat, tapi berlipat kali. Dan ayat firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Kamu akan diberi artinya kamu akan menerima. Dan tahap yang ketiga artinya mengelola. Kita menerima berkat Tuhan untuk mengelolanya, bukan untuk memilikinya.
Karena kita bukan pemiliknya. Sadarkah saudara? Diri kita pun milik Tuhan. Apakah kita mengelolanya untuk keegoisan kita? Mengelola untuk kebahagiaan diri kita sendiri? Untuk duduk berleha-leha di sofa? Menikmati matahari terbit dan terbenam? Tidak, saudara. Mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melihat perbuatanmu yang baik dan Allah dimuliakan. Jadi bagi kita orang percaya, finance freedom sekuler bukan tujuan hidup kita. Bukan kerinduan hidup kita. Bukan itu yang harus kita kejar. Tapi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita tuju, saudara. Jadi singkatnya, saudara. Prinsip firman Tuhan itu pertama memberi. Langkah pertama. Setelah itu menerima dan mengelola. Hampir sama dengan prinsip dunia sekuler, saudara. Tapi yang pertama dia menerima dulu. Pertama menerima. Yang kedua mengelola. Dan yang ketiga memberi. Memberi itu opsional, saudara. Boleh memberi, boleh tidak. Pokoknya tidak ditekankan. Memberi itu tidak ditekankan. Beda dengan prinsip firman Tuhan. Itu yang dasar dari segala sesuatunya. Saya ingat kata-kata Robert Kiyosaki. Di bukunya Rich Dad dan Poor Dad. Pada waktu buku itu terkenal di dunia, saudara. Saya ada di Amerika. Dan saya lihat di Amerika buku Rich Dad dan Poor Dad. Pada waktu saya pulang ke Indonesia, saya lihat di Bandara Singapura, saudara. Ya, lapangan terbang di Singapura, saudara. Di situ juga terpampang banyak buku Rich Dad dan Poor Dad. Sampai akhirnya waktu saya sampai di Indonesia, saya lihat di Gramedia juga buku Rich Dad dan Poor Dad. Pokoknya seluruh dunia menerbitkan buku Rich Dad dan Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, saudara. Pada waktu saya beli dan saya baca, saudara, di akhir, kira-kira halaman akhir dari buku itu dikatakan begini. Kiyosaki berkata, makanya saudara, saya kenal banyak orang kaya. Saya kenal banyak orang kaya. Yang saya heran katanya ya. Saya perhatikan orang kaya yang dari nenek moyangnya kaya sampai sekarang tuh kaya. 7 turunan kaya terus. Kenapa kok bisa ya? Karena banyak sekali orang yang kaya tuh baru keturunan kedua, ketiga tuh udah bangkrut, saudara. Udah nggak kaya lagi. Tapi ini panjang terus sampai ke bawah. Waktu saya perhatikan, saudara, orang yang kaya 7 turunan, ada orang kaya yang murah hati, yang dermawan, yang banyak nolong orang. Saya nggak ngerti, saudara. Dia memberi, menderma, tapi justru kekayaannya nggak habis-habis. Dalam hati saya berkata, kamu orang hebat, nggak ngerti. Tapi saya orang kerocok, ngerti kenapa gitu. Kenapa, saudara? Gak peduli saudara percaya Tuhan atau tidak. Pada waktu saudara mempunyai kasih, mempunyai hati yang memberi, itu membuat Tuhan apa? Hutang, saudara. Tuhan harus membayar itu semua. Itulah sebabnya Tuhan pelihara kekayaan mereka, saudara. Karena sebenarnya Tuhan berhutang. Saya mengerti, Kiyosaki tidak mengerti, saudara. Tidak mengerti ayat itu. Karena mana mungkin orang memperkaya hidupnya dengan memberi. Memberi itu membuat kekayaannya berkurang, saudara. Makanya dia berkata, saya tidak mengerti. Tapi kita orang percaya, mengerti, saudara. Saya tutup dengan kesaksian terakhir, saudara. Kesaksian seorang putri, anak perempuan seorang miliarder, Antonio Vieira Monteiro. Saya lupa negaranya. Kalau nggak salah Portugal, saudara. Di Portugal dia yang paling kaya, saudara. Ya, kesaksian putri dari miliarder dolar Antonio Vieira Monteiro yang meninggal karena COVID-19. COVID yang membuat dia meninggal sesak napas. Dia sesak napas dan akhirnya mati. Anaknya berkata, kami keluarga kaya raya. Mereka mengakui, saudara, kami adalah keluarga kaya raya. Tapi ayahku meninggal seorang diri. Bayangin, kaya raya tapi seorang diri. Karena dia COVID, saudara. Meninggal secara kesepian, saudara. Kesepian. Sulit bernapas, seperti tercekik.
Karena apa? Karena mencari sesuatu yang gratis, yang tidak perlu biaya, yaitu apa? Udara. Dia cari udara, gak dapat. Bayangin, udara kan gratis, udara kan tanpa, gak usah kasih keluar biaya. Dia mati seperti itu, sedangkan dia kaya raya. Hartanya yang dikumpulkan begitu melimpah, tapi semuanya itu percuma. Tidak bisa membantunya. Bahkan hartanya ditinggalkan begitu saja seperti tidak ada gunanya. Terus koran-koran menulis komentar media. Apa arti bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan? Mendapatkan udara gratis saja tidak mampu. Mendapatkan udara gratis saja tidak bisa. Sesungguhnya betapa lemahnya dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Itu yang ditulis di koran. Orang yang begitu kaya dapat udara aja nggak bisa. Betapa rapuh, betapa lemahnya kehidupan manusia. Amin. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, apa yang dikehendaki Allah, itu yang membuat kehidupan kami bisa bahagia. Keinginan daging kami tidak akan membuat kami bahagia dan bersuka cita yang sesungguhnya. Itu hanya untuk melampiasi segala keangkuhan hidup kami. Itu hanya keinginan daging, hanya keinginan mata. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan hari ini menyadarkan kami kehendak Bapa. Itulah yang membuat hidup kami tenang, tentram, dan bahagia. Mereka boleh melakukan teori apapun yang masuk akal, masuk logika kami. Tapi kami percaya kalau sampai prinsip kehidupan yang tidak bisa salah hanya satu, prinsip firman Allah. Biarlah itu kami menyadarkan kami sehingga pada waktu pikiran kami melayang ke hal-hal yang bukan daripada Engkau, biarlah Tuhan menyetop kami. Biarlah kami kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah kompas bagi kehidupan kami. Mentarikan firman Tuhan ini ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak terseret oleh keinginan daging kami, keinginan mata kami, dan keangkuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saudara, hari ini gereja mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Ini bukan perintah gereja, tapi ini perintah daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebelum perjamuan suci ini diselenggarakan, biarlah kita memeriksa hati kita. Memeriksa hati kita masing-masing, saudara. Minta Tuhan menyucikan. Minta Tuhan melayakkan kami. Sehingga kita bisa menikmati perjamuan kudus dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus. Dan saya minta saudara-saudara yang belum dibaptis atau diperbalikan, jangan ambil roti dan anggur terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, perjamuan suci. Kami taat akan perintah Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus. Perjamuan kudus ini menyadarkan kami bahwa kami adalah salah satu dari tubuh Kristus. Dan menyadarkan kami juga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu, biarlah
kami siapkan hati kami. Karena hal ini adalah hal yang kudus, yang membuat kami bersekutu lebih erat dan lebih erat lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin upacara perjamuan kudus ini. Dan biarlah kami percaya kalau kami sambut dengan hati yang serius, maka hal ini akan memberikan berkat bagi kami. Tapi kalau kami menyepelekannya, bukan berkat yang kami terima, bahkan bisa kutuk yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sucikan hati kami masing-masing, sehingga kami layak menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya harap saudara-saudara persiapkan semua air anggur. Mungkin saudara bisa ganti dengan strup atau teh. Dan roti saudara juga bisa ganti dengan cracker. Karena ini semua hanya melambangkan. Ya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang telah kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati
perjamuan suci hari ini. Biarlah perjamuan kudus membuat persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus, makin erat, makin melekat kepada Engkau, makin kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami sangat bersyukur. Dan segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Biarlah perjamuan suci ini, perjamuan kudus ini, selalu mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus. Karena seharusnya lah kami yang menanggung dosa kami di kayu salib. Tapi Engkau menggantikan kami karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami bahwa kami adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dengan Yesus adalah kepala dan kami adalah anggota-anggotanya. Merupakan kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dan biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kami harus menjaga kehidupan kami. Karena kami tahu satu saat kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus membuat hubungan kami dengan Engkau makin erat, makin melekat, makin bersatu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dan sekarang saudara-saudara, angkat tangan kita semua untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.